Halo, jumpa lagi dengan Maria Widi Aryani. Kali ini ada hal yang spesial loh teman-teman. Ada teman saya, cerpenis juga, bernama Tantrini Andang. Dia request untuk saya membacakan karyanya di depan Anda semua. Nah, karya cerpennya berjudul Perempuan dalam Lukisan, dan cerpen ini sudah masuk di majalah Hidup nomor 22 tahun 73 2 Juni 2019. Bagaimana cerita perempuan dalam lukisan? Nah, ikuti pembacaan cerpen saya kali ini. Perempuan dalam lukisan oleh Tantrini Andang. Kulihat jam di pergelangan tanganku. 10 menit lagi kereta yang kutumpangi sampai di stasiun terakhir. Sepanjang usiaku, aku tak pernah melakukan perjalanan sendirian sejauh ini. Kedua eyangku tak pernah membiarkanku pergi sendirian. Jarak ratusan kilometer yang kutempuh ini bukan tanpa tujuan. Ada yang harus kutemui di kota ini. Seseorang yang membuatku gelisah dan tak bisa tidur nyenyak. Nanti kalau Ndoro Kakung bertanya, saya harus jawab apa, Mbak? Sebentar lagi beliau akan bangun untuk berangkat misa pagi loh. Mbok Mah bertanya dengan wajah khawatir. Aku memang berencana pergi tanpa memberitahu kedua eyangku. Halah, Mbok, katakan saja aku ini tugas luar kota, Mbok. Paling besok aku sudah pulang kok. Jawabku pada perempuan yang menjadi pengasuhku sejak kecil itu. Maka selepas dini hari tadi, aku meninggalkan rumah diam-diam. Kuharap Mbok Mah bisa meyakinkan kedua eyangku bahwa aku akan baik-baik saja. Semua bermula dari sebuah lukisan wajah perempuan yang kutemukan di sebuah akun Facebook. Lukisan wajah perempuan itu sungguh mirip denganku. Aku hampir tak bisa menemukan perbedaan wajah perempuan dalam lukisan itu dengan wajahku sendiri. Hanya ada tai lalat kecil di bagian bawah mata kirinya pada wajah perempuan dalam lukisan itu yang tidak kupunyai. Selebihnya, aku merasa duduk di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Pada bagian bawah lukisan itu tertulis sebaik puisi tentang kerinduan. Puisi romantis itu menggambarkan betapa dalam cinta penulisnya pada pemilik wajah dalam lukisan itu. Kuat dugaanku, pelukisnya memiliki hubungan khusus dengan perempuan dalam lukisan itu. Tapi hubungan apa dan siapa? Aku jadi ingin tahu. Aku sudah menuliskan pertanyaan tentang siapa yang menjadi model lukisan dalam kolom komentar. Namun sampai kini tak ada tanggapan apapun dari pemilik akun itu. Aku semakin penasaran, siapa sebenarnya model lukisan itu? Mengapa ia sangat mirip denganku? Pemilik akun Facebook itu bernama Bramantyo. Aku pertama kali meminta pertemanan dengannya karena tertarik pada karya lukisnya yang begitu hidup dan natural. Aku juga seorang pelukis, banyak belajar dari goresan-goresan lukisan Bramantyo. Kami memang sama sekali belum pernah melakukan obrolan secara pribadi. Hanya beberapa kali aku berkomentar di bawah postingan lukisannya. Itu pun jarang ia tanggapi. Sepertinya ia sulit meluangkan waktu untuk membalas setiap komentar yang tertulis di bawah kirimannya. Bramantyo lelaki yang misterius bagiku. Ia tak pernah memajang foto dirinya di bagian profil. Selain itu, ia juga jarang membalas komentar-komentar yang bernada memuji karya-karyanya. Ia hanya membalas seperlunya saja atau menjelaskan secara singkat jika ada yang ingin membeli lukisannya itu. Kemisteriusan lelaki itu semakin nyata. Lukisan terbaru yang dikirim ke dinding akunnya itu membuatku penasaran. Bagaimana tidak? Ia bisa melukis seorang perempuan
dengan wajah yang sangat mirip denganku. Bukankah kami sama sekali tidak pernah bertemu? Aku juga ragu jika ia diam-diam mengintip akunku untuk mendapatkan fotoku di sana. Yang ku tahu Bramantyo bukan jenis lelaki yang iseng yang mau menghabiskan waktunya untuk mengintip akun-akun lain. Hingga hari ini, hari ketiga sejak aku menuliskan pertanyaan ke kolom komentarnya, Bramantyo juga belum menanggapinya. Kurasa aku tak bisa lagi menahan diriku. Tanpa berpikir panjang, segera kususuri informasi tentang keberadaannya lewat foto-foto dalam akunnya. Usahaku tidak sia-sia. Kutemukan sebuah foto dalam akun Facebooknya yang menggambarkan kondisi galeri lukisannya. Pada salah satu foto tampak sebuah rumah mungil yang sangat asri dengan papan bertuliskan Galeri Bramantyo. Lalu tertulis sebuah alamat lengkap di bagian bawah papan nama itu. Alamat itu cukup jauh dari kotaku. Namun, demi informasi, jarak ratusan kilometer itu tak akan membuatku surut langkah. Aku membulatkan tekad untuk menemui lelaki misterius itu. Hari beranjak sore saat aku berdiri mematung di depan sebuah rumah mungil dengan tanaman hijau di sekelilingnya. Kulihat di bagian samping rumah itu terpasang papan kayu dengan tulisan Galeri Bramantyo. Aku tersenyum lega. Sambil menenangkan debar jantung yang makin kencang, kulangkahkan kakiku memasuki halaman. Seorang lelaki setengah baya dengan rambut putih membingkai di kepalanya membuka pintu depan. Ia memicingkan matanya saat melihatku. Aku menganggukkan kepalaku kepadanya dengan sopan. Pak Bramantyo? Tanyaku sopan. Lelaki itu mengangguk pelan. Mendadak hatiku bergetar. Mengapa aku merasa tak asing dengan lelaki ini? Bukankah ia tak pernah memajang foto profilnya di akun Facebooknya? Pandangannya masih tak lepas dariku. Kulihat bibirnya gemetar. Entah mengapa. Pak, saya salah satu pengagum lukisan Bapak di Facebook. Saya tertarik dengan lukisan Bapak yang terakhir. Kataku agak terbata-bata. Kamu siapa? Tanyanya kemudian. Suaranya terdengar bergetar. Matanya masih menatapku lekat. Saya Triana, Pak. Jawabku. Lelaki bernama Bramantyo itu menghela nafas. Kamu sangat mirip dengan dia. Ujarnya masih dengan suara bergetar. Dengan model dalam lukisan Bapak itu kan? Saya jauh-jauh datang ke sini juga karena ingin mengetahui itu, Pak. Mengapa model dalam lukisan itu sangat mirip dengan saya? Kita belum pernah berjumpa kan, Pak? Tanyaku. Bramantyo kembali menghela nafas. Tatapannya padaku tak juga lepas. Seolah ingin membandingkan secara detil wujud diriku dengan perempuan dalam lukisannya itu. Masuklah sini Triana, katanya kemudian. Aku pun mengikutinya memasuki ruangan. Di bagian dalam ruangan tampak lukisan yang membuatku tak bisa tidur itu. Lukisan itu bersandar pada sebuah bingkai berukuran besar. Wajah perempuan itu terlihat sangat detil. Tampak sekali Bramantyo melukisnya dengan penuh perasaan. Beberapa kali lelaki itu menghela nafas panjang sambil memandangiku dan lukisan itu bergantian. Seolah ia ingin memastikan betapa miripnya wajahku dengan wajah perempuan dalam lukisan itu. Dia perempuan yang sangat kucintai. Tapi orang tuanya tak merestui hubungan kami. Hampir 30 tahun lalu,
kami memutuskan untuk menikah tanpa restu. Namun itu hanya 2 bulan. Mereka menemukan persembunyian kami. Lalu dia dijemput pulang. Nah, sejak itu aku tak pernah bertemu lagi dengannya. Suara Bramantyo sangat getir. Siapa nama perempuan itu, Pak? Tiba-tiba tubuhku bergetar hebat saat menanyakan itu. Sesuatu yang selama ini gelap bagiku seakan menemui sinar terang. Aku berharap dugaanku benar. Nama istriku Pratiwi. Bramantyo menyebutkan sebuah nama yang sangat akrab di telingaku. Nama yang tak pernah kuhapus dalam ingatan masa kecilku. Kurasakan lututku mulai bergetar. Pandanganku mengabur karena air mata. Teringat kembali aku pada malam-malam saat Mbok Mah mengantarkan tidurku dengan cerita-ceritanya. Mbak, ibumu meninggal sesaat setelah melahirkanmu. Selama mengandung kamu, ibumu itu sudah lemah jiwa dan raganya karena menahan rindu pada suaminya. Ibumu yang lemah tak sanggup bertahan saat mengalami proses melahirkan yang sangat sulit, kata Mbok Mah waktu itu. Tak kuasa aku menahan air mata yang berguliran mengaliri pipiku. Kini aku paham mengapa sikap kedua eyangku sangat tertutup setiap kali aku ingin menanyakan tentang kedua orang tuaku. Mereka sudah meninggal. Jangan tanyakan itu lagi. Sekarang kamu hanya mempunyai eyang. Eyang Putri dan Eyang Kakung. Begitu selalu jawab eyang. Mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa zaman telah berubah. Aku bisa mendapatkan informasi apa saja hanya dengan ketukan jariku saja. Masih gemetaran aku meraih tangan lelaki berambut putih itu. Kuciumi dengan penuh rindu. Lalu dari bibirku keluar kata-kata bercampur isak keharuan. Pak Bramantyo, Pratiwi itu ibuku. Anda adalah ayahku. Aku tak sanggup lagi menahan sesak di dadaku. Semuanya tumpah dalam tangis keharuan. Bramantyo menatapku dengan pandangan tak percaya. Kulihat bibirnya bergetar hebat, lalu memunculkan genangan di kedua matanya. Ia melangkah mendekat. Kamu, sungguhkah ini kamu putriku? Suara Bramantyo tak kalah gemetarnya. Kuanggukkan kepalaku kuat-kuat. Lalu aku langsung menghambur dalam pelukan lelaki itu. Kami bertangisan dalam rasa sakit dan haru yang teraduk-aduk. Tak pernah kusangka dalam perjalanan hidupku, aku mencatat sejarah terhebat sore ini. Demikian kisah perempuan dalam lukisan karya Tantrini Andang. Oke teman-teman, cerita ini telah berakhir. Bila teman-teman mempunyai cerpen ingin saya bacakan, silakan, dengan senang hati saya akan membacakannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di pembacaan cerpen-cerpen berikutnya. Bye-bye, God bless you.